Ya, sebelum kita memasuki cerita bagian keempat dari cerita Forever Evil, saat ini kita melihat dululah cerita di komiknya Justice League volume kedua, isu masalah yang ke-25, yang sedikit menceritakan asal muasal cerita Owlman dari bumi ketiga. Dan tentunya cerita di komik ini berhubungan dengan cerita utama serial Event Forever Evil. Hai semua, jumpa lagi dengan DC Indonesia. Bagi kawan-kawan yang baru melihat video ini dan belum sempat untuk menekan tombol subscribe, jadi kami sarankan nih untuk menekan tombol subscribe pada channel ini agar kami lebih bersemangat lagi untuk membuat video seperti ini. Dan terima kasih kami ucapkan bagi yang sudah subscribe, kalian luar biasa. Dan follow juga lah Instagram DC Indonesia ya, @DCUindo itu namanya. Terima kasih. Cerita ini berada di komiknya Justice League volume kedua, isu masalah yang ke-25, yang diterbitkan pada tanggal 11 Desember 2013 yang berjudul Forever Lost, dan dengan jumlah halaman sebanyak 26 halaman. Oke, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Let's go. Cerita dimulai dari 30 tahun yang lalu di sebuah semesta yang lain. Yang jelas ini adalah Earth 3, ya, bumi ketiga. Dan kita sekarang berada di sudut jalanan kota Gotham. Di sini ada keluarga Wayne yang sedang melintasi gang jalanan di kota Gotham. Mereka itu terdiri dari Thomas Wayne sebagai ayah, Martha Wayne sebagai ibu, Bruce Wayne kecil, dan saudara laki-lakinya yang bernama Thomas Wayne Jr. Mereka meninggalkan sebuah acara dari Theater Monarch. Di saat itu, Bruce muda mengeluh karena dia menginginkan pizza. Orang tuanya tidak membelikannya. Saking gondoknya, dia pun merajuk. Nah, ya kan? Jadi setelah itu, karena bagi orang tuanya memberikan alasan, semenjak di dalam pertunjukan, dia sudah berapa kali makan terus, tapi sampai sekarang tidak kenyang-kenyang juga. Si ibu, si Martha Wayne, tidak mau melihat anak bungsunya itu merajuk. Oleh karena itu, dia meminta kepada Thomas Wayne untuk mengiyakan permintaan anaknya itu. Bagi Thomas, kondisi keuangan sekarang ini lagi dibutuhkan untuk keperluan hal yang lain. Kemudian terjadilah perdebatan di antara kedua orang tua Bruce. Sementara itu, Thomas Wayne Jr. menarik saudaranya itu si Bruce Wayne ke sudut gang yang lain. Tiba-tiba setelah itu orang tua mereka terkejut karena anak sulungnya yang bernama Thomas Jr. mengacungkan senjata di depan kedua orang tua mereka, sambil memperingatkan bahwa dia dan Bruce tidak akan pernah mendengarkan kata-kata mereka lagi, terutama jika mereka bermaksud memberikan semua uang mereka itu kepada kedua anaknya ini. Bruce yang berada di sampingnya langsung menyadari bahwa ternyata Thomas serius dengan rencana yang mereka buat bersama ini. Dia pun meminta kepadanya untuk berhenti, tetapi sayang sekali Thomas Jr. membiarkannya dan mengacuhkannya karena bagi dirinya suatu hal yang sudah disepakati tidak akan mungkin untuk diubah kembali. Si ibu membentak anak sulungnya itu untuk berhenti bermain-main dengan hal yang seperti ini. Ini keadaan yang serius. Tetapi ini hal yang sebenarnya bagi Thomas Jr. Ini bukanlah suatu candaan. Mengetahui hal ini, Bruce pun langsung mengacaukan niat Thomas Jr. Bruce Wayne yang sedang menangani saudaranya itu untuk mencegah orang tua mereka, maka terjadilah perkelahian kedua anak laki-laki itu di tanah. Di saat orang tuanya mereka akan memisahkan perkelahian anak mereka berdua ini, tiba-tiba suara tembakan terlepas 2 kali. Dubam, dubam. Ya, seseorang menembak kedua orang tua Thomas Jr. dan Bruce Wayne. Kedua orang tua mereka ternyata tewas. Kalung Martha pun jatuh berhamburan ke tanah. Dalam sekejap, kedua orang tua anak-anak ini tewas dalam sekejap mata. Dan tembakan terakhir, yaitu tembakan yang ketiga, dijatuhkan kepada Bruce. Ya, pelaku penembakan ini adalah Alfred Pennyworth, bahwa dialah yang telah memenuhi rencananya. Dialah yang telah menyusun pembunuhan keluarga Wayne di malam itu. Sekarang hanya tinggal si pelayan Alfred alias The Outsider dan tuannya Thomas Jr.
yang hidup di malam pembantaian keluarga Wayne. Di malam itu juga, Thomas mendengar suara burung hantu dan baginya seolah-olah dia bertanya, "Siapakah dirimu?" Mungkin sebagai jawabannya, Thomas mengambil pistolnya yang sudah dijatuhkannya ke tanah tadi dan mengarahkannya ke saudaranya yang sekarat, lalu memberitahukan bahwa dia adalah Thomas Wayne Jr., ya, seorang anak yang terkaya di Gotham City. Lalu suara tembakan pun terdengar dengan melepaskan terbangnya seekor burung hantu. Oke, selanjutnya kita berada di bumi utama, yaitu di Chicago. Satu halaman ini menampilkan sebuah adegan tangan dan jari yang sedang memainkan permainan karet, tapi putus pula. Ternyata di halaman selanjutnya ada banyak orang yang ada di sini. Terlihat para bos-bos mafia dari Amerika Serikat bertemu. Di sini mereka membahas dari kebanyakan kota-kota mereka telah dikuasai oleh penjahat super. Mereka telah ditolak oleh penjahat berkostum sebagai bentuk golongan yang tidak berguna. Ya, para bos berharap mereka dapat menemukan sesuatu untuk dapat ditawarkan kepada Ultraman yang akan memberi mereka akses ke Crime Syndicate. Pertemuan itu tiba-tiba diserbu oleh Owlman, ya, yang berusaha melakukan aksi main hakimnya kembali dimulai dari dunia yang baru ini, dan tentunya dengan keluarga yang baru. Satu halaman ini dipenuhi dengan adegan pertempuran Owlman yang diisi dengan narasi oleh Owlman sendiri yang menceritakan hilangnya keluarga tercintanya atas kehendak dirinya sendiri, dan juga si Alfred, si pelayannya yang tadi yang bisa dia kontrol dalam hidupnya. Setelah membunuh keluarga bos mafia, dia menculik dua orang pengikut para bos mafia itu dengan mengikatnya di samping gedung yang tinggi dan menawarkan mereka kesempatan untuk menjalankan kelompok kejahatannya, yaitu Crime Family. Ya, Crime Family ini kalau di bumi utamanya namanya itu Bat Family atau keluarga kelelawar, yaitu sebuah kelompok kejahatan yang berputar balik keluarga kelelawarnya Batman. Nah, namun terlepas dari semua itu, dengan hal begitu Crime Family berada di bawah kontrolnya. Namun hanya satu dari mereka berdua yang dapat menerima tawaran tersebut. Dari keduanya, Owlman memilih Frank Bertinelli dan mencapnya dengan simbol burung hantu agar dia tidak lupa bahwa kejahatan terorganisir sekarang diatur di bawah kekuasaan Owlman. Di tempat lain, Grid dan Alfred dari bumi ketiga ini menjelaskan bagaimana Teen Titans telah dikirim ke masa depan setelah pertempurannya dengan Johnny Quick. Selanjutnya, dia juga memberitahukan bahwa identitas Nightwing menciptakan umpan baru bagi sekutu atau musuhnya untuk menyerang sindikat kejahatan, atau mungkin juga beberapa dari musuh mereka yang ingin membunuhnya sebagai pembalasannya. Tiba-tiba Owlman datang menghampiri mereka. Setelah mengetahui bahwa Ultraman sedang menuju ke Utah dan mencari Metallo, dan Superwoman sedang merencanakan sesuatu bersama Ultraman, dia ingin melihat Grayson tetap hidup dan memerintahkan si The Grid untuk mematikan kamera saat dia memasuki ruangan Nightwing, berniat untuk memaksanya menjadi rekannya dalam tindakan kejahatan. Ya, dia akan mengajak Nightwing untuk menjadi bagiannya seperti yang dilakukan sebelumnya kepada Frank Bertinelli. Terlepas dari kenyataan bahwa dia pikir itu adalah tugas yang rumit, namun Alfred bersedia untuk membantu tuannya dalam urusan ini. Kemudian Owlman pun pergi menghampiri ruangan Richard Grayson yang sedang ditahan. Di dunianya Owlman, yaitu di bumi ketiga, Richard Grayson ini adalah orang-orang yang sangat berbeda dari keluarga Richard Grayson di bumi utama. Mereka adalah para pencuci uang yang menjalankan sirkus yang korup. Namun sayang sekali mereka telah dibunuh. Saat Batman di dunia ketiga ini, si Owlman datang untuk menjadikan Richard Grayson sebagai putranya. Seiringan begitu pula Batman dengan Richard
Richardnya. Walaupun di cerita dunia utama, Richard muda mengalami kecelakaan pada saat acara sirkus The Richard Flying, dan itu jauh berbeda dengan Richard Grayson di dunia ketiga. Nah, sekarang Thomas Junior mengunjungi Nightwing yang ditangkap dan menawarkannya air minum. Alih-alih minum, Dick Grayson memintanya untuk mengetahui dengan siapa dia berbicara. Dengan tenang, santai, dan agak-agak sedikit lugu lah ya kan. Si Owlman pun memperkenalkan dirinya sebagai Thomas Wayne Junior. Dia mengakui bahwa yang di hadapannya ini adalah Dick Grayson yang berbeda dengan Dick Grayson di versi dunianya, dan ini adalah kesempatannya untuk melakukan yang benar dengan mendapatkan bantuan Dick Grayson untuk melakukan sesuatu yang berbeda dalam hidupnya. Sementara itu, Dick Grayson memintanya untuk melepaskan borgolnya yang mengikatnya dan menuntutnya untuk dibebaskan. Owlman menjawab bahwa tidak ada apa-apa di luar sana untuknya, mengingat identitasnya yang telah terungkap. Apartemennya yang di Chicago telah diratakan, teman-temannya telah diburu. Teen Titans, ya sebagaimana yang kita ketahui, Teen Titans dibawa ke masa depan oleh Johnny Quick. Sekarang ini dunia yang dia kenal telah hilang. Ya, yang jelas di saat ini yang diinginkan Owlman adalah kesempatan untuk menyelamatkan dunia ini dari para crime syndicate dengan meminta bantuan Dick Grayson alias Nightwing. Dia bermaksud untuk menguasai dunia ini dan membersihkannya segala hal yang ada di dalamnya dan mengakhiri kejahatannya secara permanen. Sementara misi terakhir Ultraman untuk menggolkan agendanya adalah untuk memperbudak planet ini dengan tujuan mengumpulkan lebih banyak kekuatan untuk dirinya sendiri. Tetapi stok kryptonite ini kan di dunia kan semakin lama semakin terbatas, yang dimana membuatnya dia semakin lama menjadi semakin rentan. Dick Grayson memiliki dua pilihan: dunia dikuasai oleh Ultraman atau diambil alih oleh Owlman. Kedua pilihan yang pertama membiarkan Ultraman menang. Pilihan kedua bergabung dengan Owlman dalam menghentikan crime syndicate. Setelah hening beberapa saat, akhirnya Dick Grayson telah berpikir dan akhirnya dia memutuskan untuk setuju bergabung dengan Owlman. Setelah merasa puas, Owlman pun mengikatnya kembali. Dia ingat bagaimana hubungannya dengan Richard Grayson berantakan ketika dia mengetahui bahwa Thomas Wayne Jr. bertanggung jawab atas kematian keluarga Grayson. Kali ini dia punya rencana yang lebih baik untuk memperbaiki keluarganya. Tanpa sepengetahuannya, ternyata Superwoman telah menguping percakapan mereka berdua sejak dari awal tadi. Ya, Superwoman ternyata tidak bersama Ultraman seperti yang dijelaskan The Grid. Dan sekarang Superwoman mengetahui rencana Owlman dan Nightwing untuk mengambil alih dunia. Dan setelah mendengar itu semua, Superwoman terlihat tersenyum licik pada dirinya sendiri. Sepertinya dia akan merencanakan sesuatu. Dan cerita pun selesai. Pasti kita semakin penasaran dengan cerita Forever Evil ini, ya enggak? Dan akan berlanjut pada serial Forever Evil yang keempat. Diharapkan teman-teman untuk menantikan upload video cerita komik Forever Evil ini selanjutnya ya. Teman-teman DC Indonesia dimanapun kalian berada, sampai detik ini bagikanlah tanggapan kalian mengenai cerita komik ini. Tulis ya komentarnya di bawah deskripsi video ini. Tekan tombol suka jika kalian menyukai video komik ini. Share ya. Akhirnya kita pun sudah berada di penghujung video. Tanpa kata-kata penutup yang panjang dan membosankan, jaga kesehatan teman-teman semua dan tetaplah selalu berpikir positif. Dan terakhir, salam DC Indonesia, karena kita pecinta DC dari Indonesia. Bye.